Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Melissa Amelisa Putri. I'm from PBI2C class. In the video, I will answer question from the Anti-Corruption Education course. The first question, data on corruption cases from 2010 to 2020. Selama periode 1 Januari 30 Juni 2010 ditemukan 176 kasus korupsi yang menjadi baik di level pusat maupun daerah. Aktor yang telah ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum sebanyak 441 orang. Sedangkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi tersebut sebesar 2.110.949.349.050 rupiah. Tahun 2011 relatif cukup baik karena telah mampu memproses setidaknya 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 1.053 orang. Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2011, kerja menjadikan interupsi dengan jumlah 332 kasus, diikuti dengan kepolisian yang menanggulangi sebanyak 22 kasus korupsi selama tahun 2011. Banyaknya jumlah kasus korupsi yang ditangani bijaksana. Tahun 2012 kasus korupsi tertinggi terjadi di sektor infrastruktur 37 kasus, diikuti keuangan daerah 50 kasus dan pendidikan 29 kasus. Kemudian diikuti sektor-sektor lain. Selama periode 1 Januari sampai 31 Juli 2012 ditemukan 285 kasus korupsi yang terjadi baik di pusat maupun daerah. Aktor yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum sebanyak 597 orang. Sedangkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi tersebut sebesar 128,22 triliun. 2013 ada 293 kasus dan sebanyak 267 kasus, 114 kasus di antaranya terkait PBC dengan tersangka berjumlah 314 orang. 2014 jumlah kasus 629 kasus, jumlah tersangka 1.328 orang. Kerugian negara 529 triliun. Dari jumlah kerugian negara tersebut sebesar 102 triliun didapat pada paruh pertama tahun 2015, sedangkan pada semester kedua tahun 2005 mencapai 1,8 triliun. Adapun jumlah 550 kasus tersangka akibat kasus tersebut 2016 sebanyak 347,5 triliun atau sekitar 25%. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan lokasi anggaran untuk layanan publik. Sektor kesehatan yang hanya sebanyak 161 triliun atau sekitar 5% dari total APBN 2016. Terbukti selama tahun 2016 sektor dana desa masuk dalam 5 besar sektor yang rawan untuk dikorupsi. Ada sekitar 62 kasus korupsi di pemerintah desa yang melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara sebanyak 10,4 miliar. Kepala daerah rentan melakukan tindakan pidana korupsi. Sepanjang tahun 2017, 30 orang kepala daerah yang terdiri dari 1 gubernur, 24 bupati, wakil bupati, dan 5 wali kota dan wali kota telah menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka terlibat dalam 29 kasus dengan kerugian negara 231 miliar dan nilai suap 41 miliar. Sepanjang tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian negara mencapai 6,5 triliun dan suap 211 miliar. Jumlah tersangka mencapai 1.298 orang.
2018, penegak hukum berhasil melakukan penindakan kasus korupsi sebanyak 139 kasus dengan 351 orang ditetapkan sebagai tersangka. Nilai kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yaitu 1,9 triliun dan nilai suap sebesar 42,1 miliar. Pada tahun 2019, kasus korupsi yang ditindak menurun hingga 271 kasus dengan tersangka sebanyak 580 tersangka. Meskipun demikian, kerugian yang dialami negara justru meningkat menjadi 8,41 triliun. 2020 terdapat 444 kasus korupsi yang telah ditindak oleh penegak hukum. Ratusan kasus tersebut telah merugikan negara sebesar 18,6 triliun. Kejaksaan Agung menangani 371 kasus korupsi sepanjang 2021 dengan 814 tersangka. Jumlah kasus dan tersangka tersebut menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Total kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung ditaksir merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Untuk tahun ini, yaitu tahun 2023, data kasus korupsi belum diterapkan. Number 2, corruption data involving original hands. Ada 429 kepala daerah hasil pilkada yang terjerat kasus korupsi berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebanyak 176 pejabat daerah terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004 sampai 2022. Rinciannya terdapat 22 gubernur dan 154 wali kota atau bupati dan wakil yang juga berurusan dengan KPK. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sebanyak 310 wakil rakyat juga terjerat korupsi pada periode yang sama. Number 2, mention 5 example of corruption cases in Indonesia from 1998 to 2023. 1. Kota Waringin Timur. KPK resmi menetapkan Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi sebagai tersangka atas kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP. Di daerah itu, dalam kasus ini, negara tercatat mengalami kerugian hingga 5,8 triliun dan 711.000 dolar. Penyerobotan lahan di Riau, Kejaksaan Agung berhasil mengungkapkan kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu. Periode 1998 sampai 2008, Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37,095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group. Kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi akan menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 78 triliun. 3. Kasus korupsi PT Jiwasraya. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun. 4. Kasus Bank Senturi. Kasus korupsi yang memiliki nilai fantastis berikutnya adalah kasus Bank Senturi. Pasalnya, negara mengalami kerugian sebesar 7 triliun. Nilai tersebut berdasarkan laporan hasil perhitungan atau LHP kerugian negara atas kasus tersebut. Pemberian fasilitas pandangan jangka pendek ke bank menyebabkan kerugian
458,3094 miliar. Kemudian untuk menetapkan sebagai bank terdampak sistematik telah merugikan negara sebesar 6,742 triliun. 5. Kasus korupsi KTP. Kasus korupsi KTP elektronik menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilainya yang fantastis dan penuh dengan drama. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun. Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR RI Setia Novanto, Irma Gusman, dan Andi Narogong. Which regulates criminal acts. 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. 2. Ketetapan MPR nomor 11 atau MPR 1958 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa reformasi. Muncul MPR nomor 11 atau MPR 1908 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Undang-undang ini dibentuk di era Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN ini dijadikan definisi soal korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggaraan negara. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jodoh Undang-Undang Nomor 31 atau 1998 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk yang dikelompokkan lagi menjadi 3 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian. 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 6. Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Proses ini merupakan pengganti dari Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2022 sampai 2025 dan jangka menengah tahun 2012 sampai 2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi.
9. Peraturan Presiden Nomor 102 atau 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana. 10. Pemerintah Dikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi atau PAK di perguruan tinggi. So many my video. Thank you for attention. Wassalamualaikum.